Sedekahnya kegedean gitu, langsung but gitu dapat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau 6 bulan masih lama, sementara kita sanggupnya nyicil, terus adain kebaikan-kebaikan lain. Rajinin minta doa sama orang tua, rajinin minta doa sama guru. Saban punya rezeki, kumpulin anak yatim, doa terus, insya Allah dapat. Allah mah ya, kita berdoa saja nih dengan penuh keyakinan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku ini dekat gitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, jika hambaku itu meminta, aku kabulkan. Persoalannya ya, orang-orang yang katanya berhutang, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen pergi haji, belum tentu berdoa loh. Termasuk mereka yang pengen punya jodoh. Ayo. Termasuk mereka yang pengen punya kerjaan. Saya pengalaman tuh yang begitu tuh. Datang, cukup. Ustadz, saya pengen punya anak. Udah berdoa belum? Udah, Ustadz. Tadi sholat subuh. Iya, sholat. Berdoa nggak supaya punya anak? Iya ya. Tadi malam sholat isya. Sholat, Ustadz. Berdoa supaya punya anak? Iya. Maghrib? Asar? Terus yang sampean sebut udah berdoa tuh kapan? Ternyata seminggu sekali, Pak. Kalau orang lagi butuh Allah mah ya 14 waktu berdoanya tuh. 14 waktu. Habis tahajud. Di waktu sahur. Habis subuh. Habis duha. Antara azan dan iqamat zohor. Habis zohor. Asar. Iqamat azan ya. Antara azan dan iqamat asar. Habis asar. Antara azan dan iqamat maghrib. Habis maghrib. Ditancap terus. Kurang habis tahajud. Kurang habis hajat. Habis taubat. 14 waktu tuh saya udah hitungin tuh. 14 waktu tuh ya kalau lagi datang hujan geledek tuh. Babu hujan gede. Dia kayak film India gitu. Pergi aja ke tengah jalanan. Ini lagi hujan nih gede. Nggak percaya loh. Ini orang Betawi punya cerita ya. Dan saya ngelakonin tuh. Oh bid'ah, bukan bid'ah. Ya nyenengin diri lah. Sekali-sekali kita hujan-hujanan. Lagi hujan gede itu Pak. Itu doa mustajab itu. Jangan salah loh. Ketika hujan turun ngelihat geledek, ngelihat petir. Ya ngedenger gemuruh. Itu doanya mustajab. Saya sampai sekarang tuh kalau lagi hujan gede tuh saya keluar. Kita berdoa. Tapi sekarang udah gak hujan-hujanan. Malu juga Ustaz Yusuf Mansur ngapain. Dulu mah gue dulu nih saya waktu utang, saya begini tuh Pak. Kita hujan-hujan tuh kayak film India udah begini, udah melayang-melayang gitu. Bener Pak, lakonin tuh. Berarti 15 waktu. Punya duit berangkat umroh, doa di tempat-tempat yang mustajab, dapat Pak. Jadi hitungan sedekahnya begitu. Nah, ketika kita misalkan pada tataran 3,4 juta, pada tataran 3,4 juta nih, kita nggak punya duit, tengok aset. Kan begitu ditembak nih orang, jebret. Punya nggak duit 3,4 juta? Nggak ada Pak Ustadz. Tapi pada saat disebut nggak ada, dia datang bawa motor. Saya pernah kejadian ini di Purwokerto ya. Ada anak muda datang punya utang 30 juta. Ustadz, saya punya utang 30 juta. Ya udah biar cepet deh. 30 juta tuh kali 2,5%, 750 ribu. Pertama saya tanya dulu 3 juta. 10% dari 30 juta itu 3 juta. Punya nggak 3 juta? Dia nyerah. Ketika nyerah saya kaliin 2,5%. Ada nggak 2,5% dari 30 juta? Berapa duit Ustaz? 750 ribu. Ustaz, saya tuh kemarin naik ojek. Dan ojeknya belum bayar. Ini mau minta mau Ustaz. Ya lo mah. Kelewatan juga sih. Orang mau datang ke guru. Saya ajarin. Orang kalau datang ke guru ya nggak bawa lengkeng. Bawa jeruk. Bener Pak, senengin hati guru biar ngedoainnya lempeng. Ini datang minjam lagi. Pada saat dia cerita nggak ada duit, itu ada handphone. Zaman dulu handphonenya sebutlah handphone X gitu ya.
Harganya ditaksir sama saya ini handphone 1.250.000. Itu dulu waktu tahun 2000 berapa gitu. Ini kan berarti ada duit nih dia, ya kan? Saya panggil staf saya. Saya panggil santri saya. Sini. Bawain Ustadz duit 500.000. Ini orang mikir nih, kok saya bawain duit 500? Dibawain sama santri saya 500.000. Saya kasih sama dia. Udah, pokoknya ente kudu sedekah, ya. Ini duit 500.000. Nangis tuh anak nih. Ini anak muda nangis. Ya Allah Ustaz, subhanallah. Ada orang kayak Ustaz baik benar. Bayar bagaimana? Iya nih saya ngadu 30 juta. Kesini naik ojek belum bayar. Ustaz malah ngasih 500.000. Siapa yang ngasih gue bilang? Handphone lu tinggal sini. Handphone lu tinggal sini. Ini handphone ini duit gue bilang. Ini handphone taksiran saya 12,5. Ya kalau gue pulangin 500.000 ke ente nih, kalau ane pulangin 500.000 ke ente, berarti ente bisa sedekah 750.000. Biar redok, biar dia ikhlas tuh pulang sana. Bingung tuh dia, jadi begini nih. Nah, saudara-saudara yang belum punya jodoh, lihat ke belakang. Begitu nengok ke belakang, subhanallah, ada cincin, ada emas. Kalau kita laki ini, ada mini kompo, ada gitar barangkali, ada drum, ada sepatu bola barangkali. Sepatu bola bisa jadi mahal loh Pak. Kalau buat orang kampung kan kalau nggak ada sepatu bola nggak boleh turun, nggak bisa jadi kapten, iya kan? Nah, bisa sih main setengah lapangan kalau kita punya sepatu 11, setengah lapangan main, jingkrik. Apa aja yang ada sama kita, uangin, jadiin duit. Kalau emang jadiin duit lama, ya udah sedekahin aja barangnya. Nah, ketika tidak ada banget, baru kita tembak apa? Tembak minjam. Tapi kan ukurannya apa? Ukuran 3,4 juta kan ukuran enteng punya. Insya Allah kita bisa cicil kan? Daripada kita nyicil 300, lain loh Pak. Mendingan kita tembak 3,4 di depan, set, kita nyicil sama Allah 300 gitu. Barakallah. Kita ketemu lagi dan nih besok kali ya kalau masih ada umur, kesehatan. Kita terusin lagi. Apa saja amal-amal yang bisa membuat sedekah saudara-saudara ini menjadi punya kekuatan yang berenergi. Besok kita akan bahas. Kita berdoa sama Allah supaya kita semua panjang umurnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat. Apabila Engkau melihat, Engkau tahu. Ada di antara hamba-hambamu ya Allah, pemirsa di seluruh tanah air dari Masjid An-Nida ini. Ada yang belum berjodoh. Entah itu dirinya, entah itu anaknya, entah itu ponakannya, entah itu cucunya, entah itu tetangganya, entah itu kawannya, entah itu saudaranya. Allah, berikanlah jodoh yang saleh soleha buat dia. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian wejangan dari Ustaz Yusuf Mansur. Mungkin bagi kita yang sedang mencari jodoh untuk anak, keponakan, sahabat, mudah-mudahan dengan solusi yang beliau sampaikan tadi, kita dengan cepat mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Kalau kita berikan sesuatu yang terbaik buat Allah, insya Allah Allah akan berikan terbaik untuk kita. Kami Ustaz Yusuf Mansur dan kru Nikmatnya Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Dan bagi pemirsa jangan dulu tinggalkan tempat, karena setelah ini ada acara Lintas Pagi. Insya Allah jumpa lagi besok di jam yang sama, 4:30 sampai 5:30 pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.